Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansor di Madinah merayakan sebuah perayaan yang mereka rayakan pada masa jahiliyah. Maka Nabi bertanya, apa ini? Kata mereka, ya Rasulullah, ini merupakan hari besar kami ketika kami masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih utama dan lebih baik dibandingkan hari-hari raya lainnya, hari besar lainnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang Ansar melakukan perayaan-perayaan selain daripada hari besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kenapa? Apalagi tahun baru ini diantara salah satu ritual dan keyakinan orang-orang non-Muslim. Kalau kita baca sejarah, sebenarnya masih ada kaitan dengan acara-acara Natal ataupun acara-acara keyakinan-keyakinan keagamaan lainnya. Dan kita sadar dan tahu bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang keras kepada kita untuk melakukan sebuah ritual ataupun cara ibadah umat lain atau meniru-niru mereka. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ini diantara larangan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam untuk meniru ya umat selain daripada umat Islam. Nah, kalau mengenai sejarahnya, banyak beberapa ilmuwan menyebutkan ya asal muasalnya bagaimana trompet itu ataupun ya topi yang berbentuk seperti kerucut dan semisalnya, yaitu di antara tanda dahulu ketika disebutkan dalam sebuah beberapa referensi ketika umat Islam di Spanyol, Andalus ketika itu ya mereka semuanya dibasmi kemudian dihancurkan dan mereka dipaksa untuk murtad, dan menandakan orang yang murtad adalah mereka menggunakan ya topi kerucut sebagai penghinaan kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan kepada umat Islam pada dasarnya. Nah, kenapa hari ini kita umat Islam malah menggunakan topi-topi tersebut yang merupakan simbol keagamaan ya suatu agama tertentu? Ya, mana akidah kita? Mana tauhid kita? Nah, disinilah perlu kita belajar terus tentang agama kita sehingga makin pahamlah kita terhadap agama kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Paham kita apa yang Allah larang daripada kita, karena di antara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita menjaga kemurnian akidah dan tauhid kita. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam kondisi akidah kita, tauhid kita itu rusak, menyimpang daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Toh juga kalau seandainya kita tidak melakukan ritual-ritual itu atau merayakan ya tahun baru dan semisalnya, kita nggak akan mati dengan itu. Kita masih bisa hidup, ya, masih bisa hidup bahagia dan nyaman dan tenang. Tak perlu kita ikut-ikut merayakannya sebagaimana sebagian orang yang tidak paham agama ikut merayakan acara-acara tahun baru. Lebih baik kita pada malam itu tidur cepat, ya, ataupun membaca Al-Quran dan semisalnya, bukan dalam rangka memperingati ya hari besar tersebut. Tidak. Wallahu ta'ala alam.